Assalamualaikum. Ngomongin soal handphone 1 jutaan ini sudah saya tes untuk mainin beberapa game dan saya pakai untuk aktivitas harian seperti scrolling TikTok, nonton YouTube, streaming video ataupun balas-balas pesan WhatsApp. Hasilnya ya lumayan oke juga. Tapi ada beberapa kekurangan yang perlu kamu tahu. Nah, kira-kira apa aja sih kekurangannya? Yuk, kita bahas. Oke, jadi sebelumnya saya sudah buat video unboxing dan hasil foto dari handphone 1 jutaan ini. Dimana untuk hasil fotonya terbilang bagus di kelasnya. Nah, buat kalian yang pengen tahu hasil fotonya, boleh lihat video yang sudah saya upload sebelumnya. Oke, jadi Tecno Spark 10 NFC ini dibekali chipset MediaTek Helio G37, yang mana CPU ini bakalan ngasilin performa yang baik untuk multitasking. Seperti saat kita membuka banyak aplikasi dan bakalan ringan untuk membuka ke aplikasi lainnya. Secara keseluruhan tentu untuk kebutuhan aktivitas harian handphone ini sudah cukup. Dimana kebanyakan kita sebagai pengguna membuka atau scrolling TikTok, membuka YouTube atau kembali membuka pesan WhatsApp secara cepat dan hampir bersamaan. Nah, ditambah lagi RAM plus 4GB yang bisa kita pinjam dari penyimpanan internal. Tentunya performa yang dihasilin bakalan lebih bagus lagi. Sebagai handphone yang sesuai untuk aktivitas harian, Tecno memberi layar cukup lega di mana layarnya ini punya lebar dengan ukuran 6,6 inci. Lalu resolusi layarnya pun terbilang bagus yakni dengan resolusi SD Plus dengan kerapatan 266 ppi. Lalu untuk tingkat kecerahannya cukup ideal yakni sekitar 400 nits. Di mana layarnya ini mampu menampilkan warna lebih banyak dan lebih hidup. Nah, kualitas ini tentu bakalan ngasih pengalaman yang baik untuk kita nonton video, streaming, browsing maupun untuk bermain game. Handphone ini dibekali layar dengan panel IPS dan ini membuat tampilan lebih berwarna dan cerah. Lalu yang menariknya lagi, handphone ini sudah dilengkapi refresh rate hingga 90Hz. Wih, keren banget. Refresh rate ini dirasa bagus untuk sekelas handphone kisaran 1 jutaan. Dimana saat ini masih jarang banget ponsel Android murah yang punya layar 90Hz. Nah, teknologi ini bakalan buat pergerakan layar tampak lebih halus, enak dipandang, apalagi enak dipakai untuk tap, scrolling maupun untuk mengetik pesan. Handphone ini dibekali baterai 5000 mAh dengan bantuan pengisian daya cepat 18 Watt. Lalu untuk kabelnya ini menggunakan tipe terbaru yakni tipe C. Kurang lebih sudah saya tes untuk pengisian daya, ini bisa sampai 1 jam 20 menit dari pengisian 0 sampai penuh 100%. Lalu untuk ketahanan daya atau masa pakainya bisa sampai seharian penuh dan itu pun tergantung aktivitas yang kita lakukan. Tapi kurang lebih pemakaian normal untuk main game, nonton video ataupun bersosial media, kapasitas baterai 5000 mAh sudah dibilang cukup. Apalagi kalau kita aktifkan fitur mode hemat daya ultra ini, di mana baterai bakalan awet banget atau masa pakainya meningkat sampai 30%. Guys, walaupun harga handphone ini terbilang terjangkau yakni sekitar 1,5 jutaan, tapi sensor keamanannya sudah lengkap. Di mana untuk sensor sidik jari tepat berada di samping kiri merangkap dengan tombol power. Untuk responnya sangat baik dan jika kita ingin menggunakan keamanan face unlock, handphone ini juga sudah ada. Ya cuma satu kedipan mata aja layar kunci ini bakalan terbuka cepat. Handphone ini tidak dirancang khusus untuk kalian yang pro gamers. Tapi untuk sekelas game populer seperti PUBG maupun Mobile Legends ini bisa dibilang cukup. Jika kalian memainkan kedua game ini di pengaturan standar atau grafik medium, jelas tidak bakalan nemuin lag atau gangguan apapun. Yang pada intinya handphone ini tidak cocok jika dipakai untuk kebutuhan game-game berat. Tapi ya sekelas harga 1 jutaan sudah bisa dibilang cukup. Dimana di sini sudah ada sensor hardware giroskop yang bisa membantu pergerakan lebih baik saat memainkan game PUBG Mobile. Fitur tambahan lain yaitu handphone ini sudah dilengkapi IDEA Engine 3.0 yang mana bakalan mempercepat pengunduhan data seluler lebih cepat sebesar 45%, Wi-Fi sebesar 300% dan jaringan sebesar 90%. Tak hanya itu saja, di sini sudah ada juga voice assistant Ella 2.0 yang responsif, cerdas dengan berbagai bahasa. Ada Inggris, Prancis dan Hausa Nigeria.
Caranya sangat mudah, tinggal tekan 2 detik di tombol power dan setelah Ella ini muncul, tinggal kita ucapkan saja layaknya Google Assistant. Lalu ada juga fitur AI Gallery 5.0 yang mana ini akan membuat album dengan dukungan algoritma yang menggolongkan foto, merekomendasikan sampul dan mengurutkan album dalam galeri handphone kita. Jelas fitur ini bakalan bikin rapi dan terlihat bersih saat kita ingin melihat album foto. Oke, jadi itulah beberapa kelebihan yang saya temukan di handphone Tecno Spark 10 NFC ini. Lalu apa aja kekurangan yang sudah saya temui? Kekurangan yang saya rasakan dari handphone ini jelas adalah tidak mendukung atau tidak bisa memainkan game berat. Tapi balik lagi, harga handphone 1,5 jutaan mau apa lagi? Ya, yang terpenting handphone ini sudah mendukung untuk aktivitas harian dengan lancar dan baik. Lalu kalau kalian sudah melihat video sebelumnya tentang hasil fotonya, sudah jelas kalian bakalan takjub banget. Tapi di aplikasi kamera tersebut memang kekurangannya tidak ada fitur ultrawide-nya. Oke, jadi balik lagi, kesimpulan dari handphone ini jangan terlalu berharap lebih. Ya, harganya pun terjangkau banget. Tapi di samping itu, kita sudah bisa mendapatkan desain yang modern, hasil foto yang bagus, dan kebutuhan untuk sosial media, streaming video, browsing maupun balas pesan WhatsApp ini sudah oke banget. Intinya harga handphone ini sesuai sama kebutuhan. So yang mau beli handphone ini bisa cek alamat pembelian resminya di kolom deskripsi. Dan jika kelebihan maupun kekurangan yang belum saya tahu, boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.